Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Harim Syamil dari program studi ilmu komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah data mining. Nah, dengan judul Analisis Pola Pelanggaran Santri Menggunakan Algoritma A Priori dan Implementasikan pada Aplikasi Web. Jadi, proyek ini bertujuan untuk menemukan hubungan atau pola keterkaitan antara jenis pelanggaran yang sering dilakukan santri sehingga dapat dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk pengurus pondok. Untuk datasetnya, untuk penjelasan datasetnya yaitu saya ambil dataset pelanggaran santri dari pengurus pondok melalui bimbingan konseling sekolahan. Untuk jumlah datasetnya saya mengambil total 100 dataset. Untuk atributnya saya masukkan ID santri, ID data santri, terus dan ID jenis pelanggarannya. Terus untuk atributnya, untuk peran penting data mining pada penelitian kali ini menggunakan peran asosiasi. Kenapa menggunakan peran asosiasi? Karena untuk mencari hubungan antar item atau kejadian yang sering muncul secara bersamaan. Saya menjelaskan sedikit-sedikit aja ya. Nanti saya scroll sedikit-sedikit agak akhirnya. Jadi untuk tahapan pre-processing data, yaitu sebelum proses pemodelan dilakukan processing data, itu tahapan yang dilakukan yaitu data cleaning. Apa itu data cleaning? Yaitu untuk memastikan terhadap data yang kosong ataupun format yang tidak sesuai. Kemudian setelah data cleaning, kita melakukan transformasi data, yaitu untuk data pelanggaran santri yang awalnya berupa teks dipisahkan menjadi beberapa item menggunakan tanda koma. Nah, saya tunjukkan atas. Nah, ini seperti telat atau tidak piket. Tuh, untuk transformasi datanya. Terus untuk encodingnya, seperti di bawah ini. Nah, untuk encodingnya seperti di bawah ini, yaitu setelah dipisahkan, data diubah menjadi bentuk matriks biner menggunakan transaction encoder, yaitu terlambat. Contoh apa itu? Di mana? Nah, bawah HP false, telat true, tidak mengaji false, tidak piket true, tidak setoran false. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk nilai true menunjukkan itu pelanggaran tersebut terjadi. Kalau true itu terjadi, kalau true ini terjadi, kalau false ini tidak terjadi. Seperti itu. Dan alasan preprocessingnya apa? Untuk alasan preprocessing ini dilakukan agar data dapat diproses oleh algoritma a priori itu sendiri yang membutuhkan data dalam bentuk transaksi biner. Nah, untuk pengimplementasian algoritma a priorinya, untuk implementasi algoritmanya itu kita menggunakan beberapa library. Yang pertama menggunakan pandas, mixtime, transaction encoder, terus a priori, yang terakhir association rules. Untuk langkah kerja a priorinya yaitu yang pertama, tugas a priori menghitung nilai support sistem item tunggal atau item set. Ya, item setnya itu menghitung itu. Terus kemudian algoritma melakukan pencarian kombinasi item yang sering muncul bersama, seperti ketika santri telat mengaji, kemungkinan juga tidak piket, seperti itu. Terus untuk hasil aturan asosiasinya, nah, mana aturan riset, interaksi 3, interaksi item set algoritma, kombinasi dari item set, kombinasinya. Nah, ini untuk aturan asosiasi yang terbentuk ya. Jadi untuk aturan asosiasi memiliki bentuk jika A terjadi maka kemungkinan B juga terjadi. Gimana? Nah, di sini. Jadi jika santri terlambat,
kemungkinan juga santri itu tidak melakukan piket seperti itu. Terus aturan tersebut digunakan untuk apa? Aturan tersebut ini digunakan untuk support, terus untuk confident, untuk left ratio. Untuk left ratio, gimana left rasionya? Yaitu jika left kurang dari 1 hubungannya kuat, jika left sama dengan 1 itu tidak ada hubungan, jika leftnya kurang lebih dari 1 itu hubungannya lemah. Seperti itu ya. Terus lanjut untuk menyimpan aturan asosiasinya. Seperti tadi, untuk menyimpan asosiasinya. Terus untuk evaluasi modelnya. Jadi babasan jelaskan di sini ya. Jadi untuk evaluasi model kali ini yaitu support itu menunjukkan frekuensi kemunculan aturan, untuk confidence-nya yaitu untuk menunjukkan tingkat kepercayaan aturan. Terus untuk left ratio itu menunjukkan kekuatan hubungan antara item berdasarkan hasil pengujian ya. Jadi hasil penelitian saya itu ya, untuk left ratio itu menunjukkan kekuatan hubungan antara item, antara pelanggaran satu dengan pelanggaran yang lain tuh. Terus kita lanjut ke implementasikan webnya. Nah, kita mulai mencoba untuk webnya ya. Web analisis ini kita coba, kita mulai masukkan data setnya. Kita cari data setnya itu mana, untuk UAS ya, kita cari UAS tugas data set yang CSV karena kita mau masuknya CSV. Open. Nah, untuk santri kita pilih ID santri, terus kita pilih pelanggarannya ya, jenis pelanggarannya santri. Nah, untuk minimal supportnya kita menggunakan 1%, untuk minimal confidence-nya kita menggunakan 0,5. Nah, kita jalankan analisis a priorinya. Analisis berhasil. Nah, jadi untuk analisisnya yaitu datanya kita tadi saya bicarakan datanya 100, item uniknya 5, item setnya 15, untuk rulesnya itu 5. Nah, ini top 10 itemnya seperti ini. Yang terlambat total 60%, tidak piket 50, tidak ngaji 40, bawa HP 30, tidak setoran 30. Untuk top 10 frequent item setnya ini seperti di gambar nih ya, bisa dilihat ya. Terus untuk top rulesnya, nah ini yang tidak mengaji, tidak piket, terlambat itu 1,67 1. Nah, ini mulai bisa dilihat ya untuk berdasarkan left rasionya. Nah, ini untuk frequent item setnya. Untuk association rulesnya seperti ini tampilannya. Nah, untuk kesimpulannya dan implementasi itu analisis dilakukan pada 10 dataset santri dengan 5 item atau aktivitas unik. Ditemukan 15 frequent item set dan 5 aturan asosiasi yang seperti di aja nih teks di atas tadi. Nah, kita lanjut untuk aturan. Nah, di sini ditemukan aturan asosiasinya yang atas, yaitu bahwa santri yang tidak ngaji, tidak piket cenderung juga terlambat dengan confidence 100% dan lift 1,67 dan menunjukkan hubungan ini tergolong cukup kuat. Terus ditemukan bahwa santri yang telat cenderung juga tidak piket dengan confidence 50%. Yang santri tidak piket tapi juga kemungkinan telat itu kemungkinan 60%, tergolong lemah. Untuk rekomendasi digunakan pola asosiasi ini untuk mendukung pengambilan keputusan di lingkungan pondok pesantren.
Jadi untuk manfaat aplikasi ini yaitu manfaatnya yaitu satu, untuk menganalisis pola pelanggaran santri, yang kedua untuk mengidentifikasi pelanggaran yang sering muncul bersamaan seperti tidak piket itu cenderung juga telat, atau kemungkinan telat itu cenderung juga tidak piket, atau yang sebaliknya tadi. Terus yang ketiga itu untuk membantu mengambil keputusan dalam pembinaan santri. Jadi aplikasi ini juga dapat membantu eh, pengurus pondok untuk menganalisis bahwasanya ketika ada yang telat mengaji itu juga mau kemungkinan anak ini tidak piket ataupun bolos tanpa keterangan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.